Tepat 1 bulan lagi, kita yang umat muslim akan merayakan hari raya besar umat muslim, yaitu hari raya kurban, Idul Adha. Dalam menyiapkan ternak yang terbaik untuk kurban, cukup banyak hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus diseleksi terhadap ternak-ternak. Bagaimana ternak yang paling sempurna untuk dijadikan hewan kurban? Bagaimana cara menyiapkannya? Saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Tepat 1 bulan lagi kita akan melaksanakan hari raya besar umat muslim, yaitu hari raya Idul Adha, di mana pelaksanaan kurban dilaksanakan. Pemotongan hewan kurban cukup banyak dilakukan, utamanya di Indonesia. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Sebagai peternak, kita harus mempersiapkan ternak-ternak yang paling baik, yang terbaik untuk kurban. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jenis hewannya. Jenis hewan yang dikurbankan mungkin sebagian besar kita sudah tahu, yaitu sapi, kambing, domba, unta. Nah, di Indonesia lazimnya hewan ternak yang dijadikan hewan kurban adalah sapi, kambing, dan domba. Yang pertama yang harus kita perhatikan mengenai hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban ini, yang pertama adalah statusnya. Status hewan ini harus jelas, kepemilikannya jelas, bukan hewan curian ataupun bukan hewan yang berstatus dalam sengketa. Hewan halal bisa saja menjadi haram, namun hewan yang sudah haram, yang sudah difatwakan haram, itu tidak bisa menjadi halal. Bagaimanapun cara pemeliharaannya, bagaimanapun penyembelihannya, penyajiannya, walaupun sudah sesuai syariat Islam, hewan yang haram tetap haram, tidak bisa menjadi halal. Nah, kemudian terkait umur, tadi sudah saya sebutkan di Indonesia lazimnya hewan kurban itu adalah sapi, kambing, dan domba. Nah, umur sapi yang sudah boleh untuk dijadikan hewan kurban adalah 2 tahun, sedangkan kambing 1 tahun dan domba 6 bulan. Cara mengetahuinya bagaimana? Ya, cara mengetahuinya bisa kita lihat dengan susunan giginya. Sapi yang sudah cukup umur, yaitu 2 tahun, gigi tetapnya itu 1 pasang. Kemudian kambing itu juga 1 pasang dan domba juga 1 pasang. Di bawah umur ini sebenarnya tidak afdol pelaksanaan kurbannya, tidak sempurna pelaksanaan kurbannya. Jadi sebaiknya sebelum kita menjual hewan kurban ataupun sebelum kita membeli hewan kurban, pastikan susunan gigi-gigi yang ada di ternak tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, gigi sapi itu 1 pasang sudah berganti, gigi kambing 1 pasang juga, dan gigi domba 1 pasang juga. Kemudian terkait kondisi fisik luar tubuh hewan ternak yang akan kita kurbankan, ini harus kita perhatikan juga. Harus kita pastikan bahwa hewan-hewan tersebut sehat dan benar-benar fit. Jangan hewan yang sedang sakit ataupun yang kurus kita jadikan hewan kurban. Kalau sapi biasanya bobot badannya minimal 200 kg dengan BCS 3 dari 5. Kambing dan domba juga minimal 20 kg dengan BCS 3. Cuman masih banyak juga sih sebenarnya kalau kambing domba ini yang di bawah 20 kg. Cuman ada baiknya ya kita perhatikan juga, jangan sampai terlalu kurus lah, jangan sampai terlalu kecil. Kemudian hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban ini juga mempunyai nafsu makan yang normal, yang baik,
kemudian gerakannya lincah dan tidak murung, bulunya atau rambut-rambutnya bersih dan tidak kusam, matanya bersinar, permukaan hidungnya ini harus basah dan tidak kering, kemudian permukaan luar di sekitar anusnya ini, itu harus bersih. Selanjutnya, hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban itu tidak boleh cacat, tidak boleh ada tulang kaki yang patah, tidak boleh tulang ekornya juga patah atau tidak buntung. Ini kemarin ada satu cerita, kemarin keluarga saya menyembelih sapi. Ini termasuk salah satu usaha kami, yaitu menyembelih sapi 1 hari sebelum Ramadan dan juga 1 hari sebelum Idul Fitri. Kita biasanya memotong sapi untuk kebutuhan daging, kita jual dagingnya. Nah, memang sapi tersebut kondisi ekornya sudah buntung. Ya, kembali lagi, kita tadi tidak dalam rangka akikah ataupun kurban. Berbeda ceritanya kalau hewan yang ekornya buntung ini kita jadikan hewan kurban ataupun akikah, ini tidak sah secara hukum Islam karena dia sudah termasuk cacat. Kalau ada hewan ternaknya ada tanduknya, jangan sampai tanduknya ini patah. Tanduknya masih utuh bagi yang punya ya. Karena kalau tanduknya patah ini termasuk cacat ya sebenarnya. Kemudian matanya lengkap, telinganya lengkap dan tidak terpotong. Selanjutnya tidak ada luka-luka di permukaan tubuhnya. Misalnya ada bekas luka sayatan tajam di tubuhnya, kemudian bekas atau luka-luka benjol-benjol, penyakit benjol-benjol itu, penyakit lato-lato kalau kata orang, atau penyakit LSD, lumpy skin disease. Ini masih menjadi perdebatan apakah hewan ternak yang terkena LSD boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian hewan ternak yang korengan atau kudis sebaiknya juga jangan dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian mengenai jenis kelamin, tidak ada, setahu saya ya, tidak ada pembatasan hewan kurban berdasarkan jenis kelamin. Maksudnya jantan dan betina, hewan ternak jantan dan betina itu bisa dijadikan hewan kurban. Sejauh ini setahu saya tidak ada larangannya dengan menggunakan dengan berkurban dengan hewan ternak betina. Namun dalam upaya mendukung program pemerintah, sebaiknya ternak yang berjenis kelamin betina tidak dijadikan hewan kurban. Kalaupun terpaksa hewan ternak yang berjenis kelamin betina kita jadikan hewan kurban, pastikan betinanya tidak sedang bunting atau tidak sedang tidak muda, masih produktif. Kemudian kalau bisa betina yang akan dijadikan hewan kurban ini adalah betina yang sudah akhir. Sudah akhir maksudnya di sini sudah tua dan tidak diharapkan lagi organ reproduksinya. Hal ini dibuktikan dengan keterangan tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan oleh dokter hewan setempat. Nah, Sobat Dokadil, saya sering melihat kambing dan domba yang secara umur memang sih sudah cukup umur untuk dijadikan kurban ataupun akikah. Namun saya perhatikan di lapangan masih banyak kambing dan domba yang sebenarnya masih kurus banget ini, namun dijadikan bahan untuk akikah dan kurban. Ini sebenarnya masalah etika dan kurang elok lah bahasanya. Namun ada juga kambing dan domba yang secara bobot badan dia besar, cukup berat, cuman secara umur dia belum cukup. Nah, ini juga saya sarankan walaupun bobot badannya besar, walaupun bobot badannya tinggi, kalau memang belum cukup umur ya jangan kita jadikan hewan kurban atau hewan akikah. Misalnya ini domba yang sedang booming akhir-akhir ini, misalnya domba Dorper. Domba Dorper, saya perhatikan di usia 3 bulan ada domba Dorper itu bisa mencapai bobot badan 30-40 kg. Ini di usia 3 bulan ini sudah termasuk tinggi. Namun saya sarankan walaupun bobot badannya tinggi, walaupun dia gemuk, karena
karena dia belum cukup umur, ya saya sarankan jangan dijadikan bahan untuk akikah ataupun kurban. Karena yang diatur dalam syariat agama Islam yang pasti adalah umur, bukan berat badan. Jadi Sobat Dokadil, sebagai peternak, siapkanlah ternak-ternak yang paling baik, yang paling sehat, yang akan digunakan untuk kurban ataupun akikah. Sebagai peserta kurban, kita sebagai peserta kurban juga pastikan ataupun carilah sendiri hewan kurban. Pastikan hewan kurban yang kita cari dan kita jadikan sebagai kurban ataupun akikah ini adalah hewan-hewan yang sehat sesuai kriteria hewan kurban yang disyariatkan agama Islam dan sesuai dengan kesehatan hewannya. Gimana Sobat Dokadil? Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini sangat bermanfaat dan sudah sepantasnya diketahui oleh kawan-kawan yang lain, diketahui oleh banyak orang, alangkah lebih baik kalau video ini disebarkan juga, sehingga kawan-kawan yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini secara lebih luas. Terima kasih bagi Sobat Dokadil yang sudah subscribe channel Dokadil Institute. Nah, bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon kiranya agar channel ini di-subscribe. Karena channel ini kita dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute, kita lebih paham beternak. Terima kasih Sobat Dokadil sudah menonton sampai video. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dikoreksi jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.